Ya, Carmila. Carmila. Kamu ini kan sudah sering nonton channel saya. Iya betul. Kenapa kamu tidak percaya dengan apa yang saya katakan? Kan di dalam Islam tidak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim. Kok kamu mengucapkan assalamualaikum kepada saya? Sebentar, saya tanya dulu. Arti assalamualaikum itu apa sih? Ya mengucap salam. Artinya, bahasa Indonesianya apa? Ya salam. Kan nggak tahu kan? Sudah saya bilang teman-teman, orang Islam itu dia nggak ngerti dia ngomong apa. Sholat nggak ngerti dia, assalamualaikum aja nggak tahu orang Islam. Kita mengucapkan salam. Mari kita ucapkan salam. Kan Mari kalau kita sekolah kan ucapkan salam. Bahasa Indonesianya assalam, itu bahasa Indonesianya apa? Salam ya mengucap salam kan Islam harus begitu ya, pokoknya itu Islam. Saya hari ini percaya sama Muhammad teman-teman. Benar kata Muhammad bahwa otak perempuan Islam itu tinggal setengah, yang setengah nggak tahu kemana. Oh itu Apa bedanya assalamualaikum dengan assalamualaika? Assalamualaikum ya sama. Bedanya apa Sama. dengan assalamualaikum? Bedanya kalau assalamualaikum kita kan bertamu itu harus mengucap salam. Kalau assalamualaikum kita Gini. selawat kepada Jadi Nabi. ini kebanyakan gini teman-teman, kita kan sering nonton sinetron ya. Ketika orang nonton sinetron ngetok pintu itu kan, assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi saya kasih tahu apa arti assalamualaikum gini. Arti assalamualaikum itu sebenarnya artinya bagus. Arti assalamualaikum itu adalah damai sejahtera atas kamu sekalian. Salam, aslinya keselamatan atas kamu. Itu maksudnya assalamualaikum itu. Kalau kum itu berarti banyak orang. Kalau cuman satu orang itu bukan kum tapi ka. Assalamu alaika. Ka itu kamu tapi satu. Kalau kum itu kamu tapi banyak. Inilah orang Islamnya. Assalamualaikum artinya permisi kata mereka. Makanya kalau kita nonton film sidul anak sekolah, ya kan, ketika Mandra marah-marah gitu kan, Mandra lagi marah, dia permisi tapi assalamualaikum sambil pergi dia. Assalamualaikum. Permisi maksudnya begitu. Padahal assalamualaikum itu artinya bukan begitu. Masa damai sejahtera atasmu diucapkan dengan cara assalamualaikum? Jadi saya bilang teman-teman, saya tidak berlebihan ketika saya mengucapkan orang Islam itu memang sering mengulang bahasa Arab, sering mengucapkan bahasa Arab tapi tidak mengerti artinya. Dan kata munzir, kata Ustadz Munzir Situmorang, orang Islam itu kayak keledai. Yang ngomong Ustadz Munzir Situmorang. Kok orang Islam itu kayaknya dijelek-jelekin aja. Bukan saya yang bilang. Oh saya puterin, denger nih. Makanya saya selalu ingin naik gitu. Tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai. Menjadi keledai. Itu yang ngomong bukan saya. Kok kamu bilang saya menjelekkan sih? Harusnya benar, kalau ada tapi perkataan seperti itu harusnya menjadi cambuk untuk introspeksi diri, Carlina. Betul Bang Ede, saya akui bahwa banyak umat kami yang seperti itu. Dari sini kami mengambil pelajaran, wahai saudara-saudaraku muslim, supaya kita berubah. Harusnya bilang begitu. Jangan bilang memfitnah, menjelek-jelekan. Memang fakta kok menjelek-jelekan gimana.
Yang ngomong seperti Enggak. keledai bukan saya, tapi Ustadz Munzir Situmorang. 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 Artinya itu orang Kristen itu dididik enggak ya sama agamanya? Kok sering menjelek-jelekan, katanya Muhammad, katanya ngentot, katanya gitu. Saya nggak pernah pakai bahasa gitu. Ya, apa pokoknya bahasanya gitu lah. Saya nggak pernah pakai bahasa begitu. Kalau ada saya ngomong begitu, Iya. saya terjun dari Monas. Saya nggak pernah ngomong gitu. Tapi kalau Muhammad saya katakan dia nabi yang kena sihir, ya saya memang bilang itu. Dan itu fakta. Muhammad menikahi anak di bawah umur, juga fakta. Muhammad menyuruh wanita menyusui pria yang dewasa, juga fakta. Fakta semua. Iya, maksudnya kok orang Kristen itu ya banyak ke saya itu tuh di pesan-pesan gitu, katanya Karlina kamu murtad aja, katanya Muhammad itu katanya Jangan apa diulang-ulang bahasa seperti itu. Jangan diulang-ulang. ya, Kamu kan lagi nikahin. ngomong sama saya, Karlina. Saya tidak pernah mengatakan yang demikian itu. ada Bahasa-bahasa orang saya Kristen selalu saya ukur. Walaupun kadang-kadang bahasa saya itu sarkas, tapi tetap saya ukur supaya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa nggak sopan. Tapi yang saya katakan bener nggak? Gini aja, selama saya buka forum begini, pernahkah kamu dapati perkataan saya tentang Muhammad yang merupakan fitnah terhadap Muhammad? Enggak, maksudnya kok itu orang-orang Kristen semenjak ada didikan kayak gini nih, kok kebanyakan dia melecehkan Saya orang sudah sering Islam bilang, gitu. saya sudah sering bilang, Kristen, kalau kamu Kristen, kamu bahasamu kayak seperti itu, kamu gak ada bedanya sama mereka. Sudah sering saya bilang, tapi ya namanya juga memang ada juga yang botol-botol juga ada. Makanya saya bilang, kalau Ya, kamu itu orang Kristen, Kristen itu. tunjukkan kamu itu kalau ngomong itu bahasanya yang benar. Begitu. Coba sekarang begini, Karlina. Tadi kan saya bilang sama kamu bahwa Muhammad mengatakan akal wanita itu hanya separuh, gak sempurna akalnya. Kamu tahu gak Muhammad bilang begitu? Di Al-Quran bukan. Di hadis dan Kalau ada dikonfirmasi mana? oleh Al-Quran. Ya mana itunya apa? Baik, kita ajari Tulisannya lagi dia pengen ya. baca. Ini kursus nih teman-teman. Makanya Pak Ustadz Abdul Somad, bayangkan Ustadz Abdul Somad kalau ngisi kajian, dia udah pasang tarif itu. Kalau saya ngisi kajian Muslim gratis, Muslim nonton gratis. Nih ya, saya tunjukkan. Apakah hadis itu didukung oleh Al-Quran? Karena kalau hanya hadis saja kan kamu sekarang udah gak percaya hadis. Saya balikan kamera saya. Ya, mengenai akal wanita muslimah yang separuh, tidak sempurna. Cacat akal wanita muslimah itu menurut Muhammad. Perhatikan. Wanita, agama, dan akalnya. Perhatikan, apa kata Muhammad? Perhatikan ya. Di dalam sebuah hadis, saya bacakan terjemahannya. Muhammad bilang begini, tidak pernah aku melihat yang kurang akal dan agamanya, namun mampu menghilangkan keteguhan laki-laki yang teguh, melebihi kalian wahai para wanita. Maka para wanita bertanya kepada Nabi, apa maksudnya kami kurang akal dan kurang agamanya wahai Rasulullah? Nabi menjawab, bukankah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah laki-laki? Ini ada dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah, 2 orang wanita itu setara dengan 1 pria. Jadi kalau satu wanita ngomong tuh nggak dihargai, dianggap omong kosong. Ya, Nabi menjawab, bukankah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah laki-laki? Mereka menjawab, ya, benar. Nabi melanjutkan, itulah kurang akal. Ini hadis nih. Menurut Al-Quran,
Kalau misalnya di dalam persidangan nih, misalnya di dalam persidangan, kamu lihat nggak dia mencuri? Ada satu wanita bersaksi, kesaksiannya itu tidak dianggap, Siapa? nggak dianggap. Nabi Muhammad mencuri. Nggak nyambung kan? Nabi Muhammad itu kan dia tauhidnya benar, tapi dia mencuri. Justru Nabi Muhammad Makanya itu saya bilang, mengajarkan hari Islam ini itu saya percaya dengan Muhammad bahwa akal wanita muslim itu memang separuh. Saya tidak bilang Muhammad mencuri, saya bilang seandainya di dalam persidangan ada seseorang mencuri, lalu wanita dipanggil menjadi saksi, itu tidak bisa. Karena harus 2 wanita baru setara dengan kesaksian satu pria. Inilah saya, makanya orang muslim ini baca Quran nggak dibaca. Mau saya baca ayat Qurannya? Mau saya baca ayat permohonannya? Hah? punya ayat Al-Quran, ayat ada Coba Qur'an, coba surat, buka, hadis. coba persaksian 2 orang wanita. Maksudnya di surat mana, kan ada surat Ya, Al-Baqarah, karena kamu ada selama surat- jadi muslimah tidak tahu. Itu Qur'annya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-282. Saya bukakan ya, Al-Baqarah 2. Coba kamu baca saja, Al-Baqarah 282. ayat 282 ya. Ya. Silakan. Itu agak panjang ayatnya. Ada nih ya, kesaksian dalam itu kan kesaksian dalam muamalah. Apa tuh Iya, muamalah? persaksian seorang wanita itu setara dengan persaksian 2 orang wanita itu setara dengan 1 laki-laki. Ayatnya panjang Iya, sekali betul. tuh. Iya benar, panjang. Mau dibacakan apa? Siapa yang Ya, baca kamu nih? nggak sanggup kamu baca itu kan udah saya bilang akalmu kurang separuh. Nggak Gimana? sanggup, maksudnya orang Kristen itu Gini pintar saja, membaca. Karlina. Saya cuman pesan sama kamu begini. Coba kamu mendalami dulu agama Islam sebelum kamu naik ke sini. Ya agama Islam itu sebenarnya gampang. Satu Imani saja, gitu kan? Yang kedua mempercayai Nabi Muhammad sebagai nabi. Habis itu Yang mencuri ketiga, berzina masuk surga kan? Iya, kalau dia Iya, tobat. gampang. Benar kata kamu, agama Islam itu simple. Yang penting percaya Allah itu Tuhan, Muhammad itu Nabi, masuk surga. Betul? Betul nggak? Betul. Iya, mau maling, mau berzina, masuk surga. Betul? Ya kita bertobat. Bertobat dari mana? Bertobat dari mana? Tidak ada hadisnya berbunyi bertaubat. Jelas-jelas hadisnya berbunyi barang siapa yang mengucapkan syahadat dia masuk surga walau berzina dan mencuri. Nggak ada di situ bertaubat. Nih, coba ya dengerin nih. Ya, Ini sudah saya putarkan terus lo dengerin nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Zina, mencuri, Masuk surga. Masuk surga. emang benar. Makanya Allah, indahnya agama kalau dia Islam itu seperti seandainya- itu. Makanya Angelina Sondak mualaf. Habis mualaf, mencuri dia, mencuri uang rakyat. Masuk surga.
Yang penting dia percaya Allah Tuhan, Muhammad Nabi. Itu simpel aja. Makanya nggak perlu otak kalau mau jadi orang Islam. Betul nggak? Ya. Enggak juga nih, maksudnya kalau dia mau meninggalnya itu mengucapkan syahadat atau enggak mengucapkan salawat Nabi. Iya, walaupun dia dalam makanya yang keadaan terpenting kan mengucapkan syahadat dalam agama Islam, betul? kan itu belum tentu husnul khotimah. Kita itu kan tidak tahu matinya. Mulai meragukan. Karlina, sudah jelas yang ngomong itu, yang mengutip hadisnya itu Abdul Somad. Nggak ada di situ bertaubat. Iya. Mau saya bacakan hadisnya? Kalau ada kata-kata bertaubat di situ, saya lompat dari Monas. Mau saya tunjukin hadisnya? Di dalam sebuah hadis itu tidak ada dikatakan kalau bertaubat. Barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat, maka dia masuk surga. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, sekalipun dia itu berzina, sekalipun dia mencuri, asal dia mengucapkan syahadat masuk surga? Iya, kata Muhammad, iya. Betul. Tapi kalau dia mati dalam keadaan bertaubat, tapi kalau dia Itu mati bertobat dalam itu kamu tambah-tambahin. Di mana mati dalam keadaan bertaubat? Yang ada jikalau seseorang mengucapkan syahadat, bukan jikalau seseorang bertaubat. Lina, tahu nggak bedanya bertaubat dengan mengucapkan syahadat? Dua-duanya sama itu. Bertobat pun bisa memasukkan ke surga, bersahadat pun sama. Ada nggak orang yang mengucapkan syahadat aja nggak bertobat? Ada. Iya, terus dari mana mendapatkan kamu simpulkan bahwa mengucapkan syahadat dan bertobat adalah perbuatan yang sama? Sulit karena ngomong dengan sama anu ini. Pantas Muhammad bilang, kebanyakan dari kaum wanita itu penghuni neraka. Maksudnya dengan bertobat pun kita bisa diampuni dosa kita. Dengan membaca syahadat pun bisa kita. Coba buka surat Al-Tahrim ayat 8. Apa janji Allah kepada orang-orang yang bertaubat? Diampuni dari mana? Coba sebelum kamu buka, kalau orang taubat nasuha, bertaubat dengan sungguh-sungguh, pasti diampuni Allah nggak? Kalau dia bertobat nasuha, lalu dia tidak melakukan dosa lagi, iya sudah dihapus dosanya di dunia. Pasti Jadi diampuni. tidak ada lagi. Pasti Maksudnya diampuni. tidak ada lagi. Sebentar, Iya, kalau dia Karlina, seandainya- coba lihat ke sini, fokus ke sini, Karlina. Kalau seseorang taubat nasuha, banyak yang nggak tahu di bawah taubat nasuha itu apa. Taubat nasuha itu adalah taubat yang paling murni. Dia tidak akan mengulangi lagi. Itu namanya taubat nasuha. Janji Allah apa terhadap Ya, orang-orang yang melakukan taubat nasuha? Diampuni nggak? Pasti diampuni nggak? Janji Allah akan mengampuninya dan akan mengganti kebaikan. Iya, pasti akan diampuni nggak? menghapus kebaikan. Kalau dia tidak mengulanginya lagi, tidak ada lagi apa yang namanya ditagih di akhirat gitu. Maksudnya kan kalau dia berbuat dosa tuh, kan dia di akhiratnya akan ada ibaratnya hukuman. Kalau dia bertobat, Panggil ambulan. Teman-teman kirimi saya Paramek ya. Kirimi saya Paramek. kan katanya nanya kan aku mau menjawab benar kan? Karlina, Misalkan kalau saya tanya, pasti diampuni atau tidak? Kalau kita bertobat sungguh-sungguh dan memohon maaf dengan mengeluarkan air mata, ya Allah ampuni, kan Allah Maha Pasti. Rahman Rahim. Pasti diampuni nggak? Ya pasti, ya pasti Oke, baca diampuni. surat At-Tahrim ayat 8. Kalau aku buka-buka kan di sini kan itu tuh tebal, Iya kan? di situ aja. Kamu nggak punya terjemahannya? Ada, ini kan Kurdis tuh. Aku Ya punya sudah, coba baca terjemahan. surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Bentar ya, ini kan lagi Hmm. nyari. At-Tahrim ayat yang ke-8. At-Tahrim ayat yang ke-8. At-Tahrim yang ke-8.
belum, enggak itu sih Pak, ada sih tapi Nyari surat At-Tahrim aja dia nggak ketemu. Jangan-jangan sudah dihilangkan itu sama Pak Ustadz. Mengatakan bahwa nanti jangan sampai dibaca sama Karlina. Coba bukakan surat At-Tahrim. Bacakan. belum dapat. Belum dapat. Ini harus dicari. Ini ada juga atau ada sih semuanya kan komplit ini. Tapi belum ketemu, maksudnya bukan belum ada, belum ketemu. Surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Surat At-Tahrim itu surat yang ke-66. Jadi saya ulangi sekali lagi ya teman-teman ya. Alasan seseorang masih Islam karena dia nggak pernah belajar agama Islam. Surat yang ke-66, surat At-Tahrim. Surat yang ke-66 itu surat As-Saff. Coba saya cek dulu benar nggak surat At-Tahrim itu surat yang ke-66. Ya benar, surat yang ke-66 At-Tahrim. An-Nahl masih jauh. An-Nahl itu Quran surat yang ke berapa itu? Masih jauh. Surat ke-66. Udah kalian lihat kan? Seorang muslim buka Qurannya aja. Makanya kalau ada orang muslim bilang, banyak kami hafiz Quran. Bohong. Gak ada orang yang hafal Quran. Ngomong kosong. At-Tahrim dekat surat mana ya kalau boleh tahu? Ya udah, coba nanti kalau kamu udah ketemu balik lagi sini. Atau tanya dulu Pak Ustadz.